Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karlina dari Sistem Informasi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pelaksana proyek dan estimasi anggaran biaya proyek. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai judul, tujuan dan sasaran, manfaat, serta metode pengembangan sistem yang digunakan. Judul skripsi yang saya ambil ini yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Berbasis Web pada Studi Kasus PT Desa Light S Bank Jaya. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, merancang dan membangun sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web pada PT Desa Light S Bank Jaya yang dapat mengolah data pelamar dalam suatu database sehingga data pelamar tidak menumpuk di lemari filing kabinet serta dapat menyajikan informasi yang dapat mempermudah bagian HRD dalam mencari data pelamar. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi, mengurangi biaya dan menghemat waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memberi kemudahan kepada calon karyawan PT Desa Light S Bank Jaya dalam mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Sasaran dari pengembangan sistem ini yaitu yang pertama, divisi HRD, pelamar, divisi yang membutuhkan karyawan, dan direktur atau pimpinan. Yang ketiga, manfaat dari pengembangan sistem ini yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan proses pelayanan penerimaan karyawan. Yang keempat, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu System Development Life Cycle atau SDLC yaitu waterfall. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pelaksana proyek, yaitu yang dipimpin oleh Project Leader Sistem Perekrutan Karyawan PT Desa Light S Bank Jaya. Di bawahnya ada 7 task yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer, yaitu yang pertama, manajer perencanaan, manajer permulaan, manajer analisis sistem, manajer desain, manajer implementasi sistem, manajer pengujian, dan manajer operasi atau penerapan. Pada task perencanaan, stafnya ada 4, yaitu yang pertama technical writer, yang kedua staff administrator, yang ketiga interviewer, yang keempat surveyor. Technical writer bertugas untuk mencari referensi dan membuat bentuk dokumentasi untuk mengkomunikasikan informasi yang teknis dan kompleks. Yang kedua, staff administrator bertugas untuk penyusunan laporan, perencanaan, merekap data-data yang telah didapatkan, dan juga menyimpan arsip data yang telah didapat dari hasil observasi. Yang ketiga, interviewer yang bertugas untuk mengobservasi secara bertatap muka langsung dengan pihak internal perusahaan, yaitu HRD dan manajer berkaitan dengan perekrutan karyawan. Dan yang terakhir ada surveyor bertugas untuk mengobservasi, meneliti terkait proses penerimaan karyawan yang telah berlangsung di perusahaan, mengumpulkan dokumen terkait penerimaan karyawan, dan yang terakhir mengamati proses yang tengah berjalan. Selanjutnya, tenaga ahli. Bisnis analis bertugas untuk melakukan analisis terhadap sistem yang ada dan memberikan penjelasan terkait konseptual sistem yang akan dibutuhkan dari segi bisnis dengan menyebutkan seperti proses bisnis yang diperlukan, keuntungan dari proses yang diusulkan bagi perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pada task permulaan, stafnya ada 1, yaitu dokumentator yang bertugas untuk membuat dokumentasi hasil identifikasi masalah yang telah diobservasi, penyusunan laporan, perencanaan, dan merekap data-data yang dibutuhkan dan juga menyimpan arsip data. Tenaga ahlinya yaitu business analyst yang bertugas bersama dengan project manager melakukan analisa terhadap hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dan membuat hasil analisis permasalahan pada sistem lama. Pada task yang ketiga yaitu analisis sistem, stafnya ada 1 dokumentator yang bertugas untuk membuat dokumentasi hasil analisis permasalahan sistem lama, pemecahan masalah dan sistem usulan yang telah dilakukan oleh business analyst, system analyst, dan project manager. Tenaga ahlinya yaitu ada business analyst dan system analyst. Business analyst dan system analyst bersama-sama dengan project manager bertugas melakukan menganalisis dokumentasi permasalahan, mengidentifikasi pemecahan masalah, dan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta menentukan kandidat pengembangan sistem yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pada tahap desain, stafnya technical writer yang bertugas untuk mendokumentasikan hasil desain interface atau layout, desain database, dan desain sistem program yang telah dilakukan oleh analis sistem. Yang kedua, tenaga ahli, yaitu sistem analis dan database administrator. Sistem analis bertugas untuk membuat rancangan desain diagram dekomposisi, desain sistem program atau DFD, desain rancangan layout atau interface program, dan desain rancangan penyimpanan data IRD dan normalisasi IRD. Yang kedua, database administrator
bersama dengan sistem analis bertugas merancang penyimpanan data atau database dengan membuat IRD dan melakukan normalisasi IRD. Tahap selanjutnya yaitu implementasi sistem. Staf administrator yang bertugas untuk membuat dokumentasi hasil coding user interface, sistem program, dan coding database system. Tenaga ahlinya ada 4. Yang pertama, programmer, bertugas bersama web design mentranslasi kebutuhan sistem menjadi code program, membuat coding proses sistem, coding interface system, dan bersama database administrator membuat coding database system. Yang kedua, database administrator bertugas bersama programmer membuat coding database system dan mengevaluasi sistem. Yang ketiga, sistem tester bertugas untuk bersama programmer dan database administrator bertugas melakukan evaluasi dan pengecekan hasil coding user interface, proses sistem, dan database system dengan melakukan testing terhadap bug di dalam program. Yang terakhir, web design bertugas bersama programmer membuat coding proses sistem dan user interface system. Tahap selanjutnya yaitu pengujian. Staf administrator bertugas untuk membuat dokumentasi hasil testing program dan hasil analisis kesalahan sistem. Tenaga ahlinya sistem analis dan sistem tester. Sistem analis menganalisis kesalahan yang terjadi saat testing program pada sistem yang telah dibuat. Sistem tester bertugas melakukan pengecekan atau testing sistem yang telah dibuat dengan melakukan black box testing dan white box testing. Yang tahap terakhir yaitu operasi atau penerapan. Stafnya ada 2, staf supporting dan staf administrator. Staf supporting melakukan instalasi sistem yang telah dibuat dan melakukan pelatihan kepada end user system, serta bersama database administrator dan network engineer melakukan konfigurasi sistem. Staf administrator bertugas membuat dokumentasi hasil training end user system. Tenaga ahli ada 2 yaitu database administrator dan network engineer. Database administrator dan network engineer bersama dengan staf supporting melakukan konfigurasi sistem dari sisi klien dan server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai estimasi anggaran biaya yang diperlukan dalam pengembangan sistem penerimaan karyawan pada PT Desalet S Bank Jaya. Yang pertama yaitu dengan kode tas 1.1.2 dengan nama tas observasi. SDM pelaksananya yaitu surveyor dan staf administrator masing-masing berjumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, honor sama-sama 75.000, jadi total bayarnya ada 300.000. Peralatan yang diperlukan yaitu 1 paket ATK seharga 100.000 dan biaya perjalanan dinas sewa mobil selama 2 hari dan per hari 500.000, jadi total bayar 1 juta. Yang kedua, kode tas dengan 1.1.3, nama tas wawancara. SDM pelaksananya yaitu interviewer dan staf administrator yang masing-masing berjumlah 1 orang. Lama hari kerja 2 hari dengan honor masing-masing 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu 1 alat perekam seharga 100.000 dan 1 paket ATK seharga 100.000. Biaya perjalanan dinas yaitu sewa mobil selama 2 hari seharga 500.000, jadi 2 hari total bayar 1 juta. Yang ketiga yaitu kode tas 2.1 yaitu identifikasi masalah. SDM pelaksananya yaitu project manager, business analyst, dan dokumentator. Masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja yaitu 2 hari. Honor untuk project manager 100.000, untuk business analyst 150.000, untuk dokumentator 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu 1 paket ATK seharga 100.000 dan tidak ada biaya perjalanan dinas. Yang keempat, 2.2 yaitu menentukan batasan sistem. SDM pelaksananya business analyst dan dokumentator masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Honor business analyst 150.000, dokumentator 75.000. Tidak ada peralatan yang diperlukan dan tidak ada biaya perjalanan dinas. Yang kelima, 3.1 yaitu analisis sistem berjalan. SDM pelaksananya project manager, business analyst, dan dokumentator masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari. Honor 100.000 untuk project manager, 150.000 untuk business analyst, dan 75.000 untuk dokumentator. Tidak ada peralatan yang dibutuhkan dan tidak ada biaya perjalanan dinas. Selanjutnya yaitu 3.2 analisis pemecahan masalah. SDM pelaksananya yaitu project manager, sistem analis, dan dokumentator dengan jumlah masing-masing 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari.
Honor untuk project manager 100.000, sistem analis 150.000, dan untuk dokumentator 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu satu paket ATK seharga 100.000, tidak ada biaya perjalanan dinas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu 3.3 analisis sistem usulan. SDM pelaksananya yaitu yang pertama project manager, sistem analis, bisnis analis, dan dokumentator. Masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja selama 2 hari. Honor untuk project manager 100.000, untuk sistem analis 150.000, untuk bisnis analis 150.000, dan dokumentator 75.000. Tidak ada biaya perjalanan dinas dan peralatan yang diperlukan tidak ada. Selanjutnya yaitu yang ke-8, 3.3.4 yaitu analisis keputusan. SDM pelaksananya project manager, sistem analis, dan bisnis analis. Masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Honor untuk project manager 100.000, sistem analis dan bisnis analis masing-masing 150.000. Tidak ada peralatan yang dibutuhkan dan tidak ada biaya perjalanan dinas. Yang ke-9, 4.1 yaitu desain sistem. SDM pelaksananya sistem analis dan technical writer masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari. Honor untuk sistem analis 150.000, untuk technical writer 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu satu paket ATK seharga 100.000 dan software desain Microsoft Visio. Yang ke-10 yaitu 4.2 desain database. SDM pelaksananya sistem analis, database administrator, dan technical writer masing-masing berjumlah 1 orang. Lama hari kerja selama 2 hari dengan honor 150.000 untuk sistem analis, 100.000 untuk database administrator, dan 75.000 untuk technical writer. Peralatan yang dibutuhkan yaitu satu software desain Microsoft Visio. Selanjutnya yaitu 4.3 desain layout. SDM pelaksananya yaitu sistem analis dan technical writer. Masing-masing 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari. Honor untuk sistem analis 150.000, untuk technical writer 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu software design. Selanjutnya yaitu yang ke-12, 5.1 pembuatan program. SDM pelaksananya programmer dan web design. Masing-masing 1 orang. Lama hari kerja yaitu programmer 14 hari, web design 7 hari. Honor yaitu masing-masing 100.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu software X dan satu paket ATK. Software seharga 5 juta, paket ATK seharga 100.000. Selanjutnya yaitu 5.2 pembuatan database. SDM pelaksananya yaitu database administrator, programmer, system tester, dan staff administrator. Lama hari kerja 7 hari dengan honor yaitu 100.000 untuk database administrator, 100.000 untuk programmer, 100.000 untuk sistem tester, dan 75.000 untuk staff administrator. Peralatan yang dibutuhkan yaitu software RDBMS seharga 1 juta. Selanjutnya yang ke-14 yaitu dengan kode tas 6.1 testing dan debugging. SDM pelaksananya yaitu sistem tester dan staff administrator dengan lama hari kerja 2 hari dengan honor 100.000 untuk sistem tester dan 75.000 untuk staff administrator. Peralatan yang dibutuhkan yaitu PC dan yang kedua satu paket ATK seharga 100.000. Selanjutnya yaitu 6.2 analisis kesalahan. SDM pelaksananya yaitu sistem tester dan staff administrator. Lama hari kerja 2 hari dengan honor 100.000 untuk sistem tester dan 75.000 untuk staff administrator. Peralatan yang dibutuhkan yaitu satu paket ATK seharga 100.000. Selanjutnya yang ke-16 yaitu 7.1.1 instalasi sistem. SDM pelaksananya yaitu staff supporting dengan lama hari kerja 2 hari dengan honor 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu software pendukung dengan harga 2 juta. Selanjutnya yaitu 7.1.1.3 yaitu konfigurasi sistem perekrutan karyawan. SDM pelaksananya yaitu staff supporting, database administrator, dan network engineer. Masing-masing 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari dengan honor 75.000 untuk staff supporting, 100.000 untuk database administrator, dan 100.000 untuk network engineer. Peralatan yang dibutuhkan yaitu satu software. Yang terakhir yaitu dengan kode tas 7.1.2 task training kepada end user system. SDM pelaksananya yaitu staff supporting dan staff administrator masing-masing 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari dengan honor masing-masing 75.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu satu paket ATK seharga 100.000.
Jadi, total keseluruhan yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sistem tersebut sejumlah 23.300.000. Demikian penjelasan dari saya mengenai struktur organisasi pelaksana proyek dan estimasi anggaran biaya proyek. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.